Bapak dan Ibu, tentang saya slideshow dulu. Kemarin kita udah bicara panjang lebar tentang apa namanya aspek tentang sustainability reporting, atau kita sebutnya sebagai sustainability related dan climate related reporting. Nah, itu paling pasnya. Jadi bukan hanya sustainability related reporting saja, tapi juga kita ngomong tentang climate related reporting, ya, Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Jadi sekarang itu kita mau melihat kalau kita mau meneliti tentang aspek sustainability related dan climate related dan juga ESG related reporting, gimana caranya? Nah, ini dia nih. Gimana caranya supaya kita bisa meneliti dengan baik skop-skop yang sudah kita pelajari tadi ya minggu lalu ya. Jadi di sini kita bisa saja masukin unsur perubahan iklim, bisa juga memasukkan unsur tentang carbon trading yang dikenalkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 26 September kemarin. Masih baru, masih GRES. Atau mungkin yang dikeluarkan oleh IFRS Foundations, IFRS S1, S2, tanggal 26 Juni 2023. Mungkin kita mau lihat perbandingannya dengan POJK 51. Nah, ini saya pulang ke Jakarta lagi, udah sampai baru nyampe di Adelaide, baru koper belum dikeluarin, udah dipanggil lagi. Jadi saya udah ke Australia, udah sampai di Australia, langsung koper yang belum dibuka itu saya bawa lagi ke Jakarta. Karena ada urusan dengan yang namanya POJK 51 2017 dan SEOJK nomor 16 tahun 2021, tektokannya dengan IFRS S1 dan IFRS S2, yaitu yang dikeluarkan oleh IFRS Foundations, ya. Nah, jadi kita mau ngelihat penelitiannya terus gimana, terus apa yang kita mau cari datanya, terus gimana kita ngolah datanya. Jadi itu adalah bahasan kita minggu ini, ya. Saya diinterupsi kalau mau ada yang ditanyakan, ya, misalnya ada yang nggak jelas. Ini materinya saya gunakan waktu saya mengajar kelas S3 saya di UI. Mata kuliahnya namanya adalah MRAL, metode research akuntansi lanjutan, ya. Nah, ini adalah 3 teknik analisa, yaitu konten, tematik, dan konstan komparatif. Tapi ini bukan murni kualitatif loh ya. Ini bisa juga mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif pada saat yang bersamaan. Oke, saya izin 1 menit. Saya ambil minum sebentar ya. Oke. Oke. Nah, maaf ya.
Jadi saya mau mengajarkan kepada Bapak dan Ibu, kita diskusi ya sifatnya ya, kita diskusi sifatnya. Jadi setelah kita bicara tentang ESG reporting, sustainability related reporting, climate related reporting, dan juga tentang mandatory requirements dari IFRS S1, S2. So, ini adalah what next-nya dari segi penelitian ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, di dalam penelitian ini kita punya sekitar 17-an gitulah ya research instrumen yang kita bisa gunakan. Kalau sebelah kiri, sisi kiri ini adalah research instrumen, sebelah kanan adalah untuk approach-nya, pendekatan untuk melakukan penelitian ini. Jadi artinya terus data yang kita kumpulkan dari sebelah kiri kita apakan gitu ya. Kita apakan gitu ya, atau kita mau masukkan ke dalam regresi, atau kita murni kualitatif, atau kita mau triangulasikan, atau mau jadi mixed method. Nah, itu adalah bahasan kita yang berikutnya ya, Bapak dan Ibu. Pada dasarnya ada sekitar 17-an, nanti saya jelasin ya. Ini saya cuma ngambil sekitar berapa nih? 13 ya. Ada beberapa yang mungkin di luar daripada ini nanti yang bisa saya tambahkan juga ya. Tapi ini juga 13 ini juga nggak semuanya sering dilakukan ya. Hanya ada beberapa yang mungkin kita sering lakukan dari 13 instrumen penelitian yang dikenalkan di sini. Lagi-lagi ini bukan hanya untuk kualitatif, ini juga termasuk kuantitatif, termasuk juga mixed method, dan termasuk juga di dalamnya adalah untuk triangulasi. Juga termasuk di dalamnya untuk validasi data ya, Bapak dan Ibu. Saya masuk pelan-pelan sekali. Pada dasarnya, instrumen penelitian itu bisa dibagi menurut atau tergantung dari research approach-nya. Kalau research approach-nya tentu saja kuantitatif, berarti datanya lazimnya data sekunder. Tapi kalau research-nya adalah kualitatif, ya lazimnya datanya itu adalah data yang primer sifatnya. Nanti di bab 3, Bapak dan Ibu harus jelaskan dengan baik itu, bahwa 3.1 itu kita bicara tentang strategi penelitian terlebih dahulu. Strategi dalam penelitian itu kalau kita lihat, itu ada 3 bentuknya, ada 3 strategi. Strategi pertama adalah strategi berupa studi yang kita sebut sebagai studi empiris. Empiris itu menggunakan bukti-bukti, ya, ada evidence yang terjadi di masa yang lalu. Evidence-nya bisa pakai panel data, bisa pakai cross-sectional data, bisa pakai time series, bisa itu apa namanya data historis yang dimiliki oleh perusahaan, dan tidak harus itu berupa apa namanya yang namanya empiris, itu studi kasus juga bisa gitu loh. Terutama misalnya kalau satu perusahaan punya data time series, itu kan studi kasus gitu, atau industri perbankan punya data time series, itu mungkin saja. Jadi saya ulang ya, Bapak dan Ibu, satu research strategi. Strategi itu ada 3. Satu adalah empiris, empirical evidence, tadi bisa pakai data kualitatif atau data kuantitatif, evidence beberapa tahun sebelumnya. Tadi kalau misalnya kuantitatif, ada data time series, cross-sectional, dan satu lagi adalah dalam bentuk panel data. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah studi yang disebut sebagai experimental. Jadi tadi ada empiris, yang kedua adalah experimental study. Experimental itu namanya juga eksperimen ya, jadi coba-coba gitu. Kita coba pakai sampel ini hasilnya apa. Sampel pertama pakai kacamata, terus kemudian diminta untuk melakukan assessment terhadap penghindaran pajak. Terus kemudian sampel kedua apa gitu. Nah, itu kita trial and error dan kita ngelihat perbedaan di antara masing-masing kelompok tadi. Ya, Bapak dan Ibu. Itu yang kita sebut sebagai eksperimental. Ketiga yang kita sebut sebagai studi kasus, ya. Lagi-lagi studi kasus itu bisa juga dalam bentuk studi kuantitatif. Studi kasus itu tidak harus kualitatif. Tadi saya sudah katakan, apalagi kalau menyangkut data empiris di dalam studi kasus, itu bisa saja terjadi. Ya. 3.1 adalah research strategi. 3.2 adalah research approach, seperti yang ditulis di sebelah kanan ini, pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian itu ada 4 jenisnya. Satu pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan satu lagi adalah triangulasi ya, Bapak dan Ibu. Nah, kalau itu kuantitatif, murni kuantitatif di tahap analisa. Saya ulang ya, murni kuantitatif di tahap analisa. Kalau itu kualitatif, murni itu adalah kualitatif di tahap analisa dan pengumpulan data. Jadi datanya emang udah kuantitatif, analisanya juga kuantitatif. Itu kalau yang murni kuantitatif. Kalau datanya kualitatif, murni dari data dan analisa dua-duanya dalam bentuk kualitatif. Jadi pengumpulinnya data kualitatif, analisanya secara kualitatif ya, hasilnya secara kualitatif, itu adalah studi kualitatif. Sama dengan kuantitatif tadi, murni, nggak ada campur-campurannya ya. Nah, kalau mixed method itu hybrid antara kuantitatif dan kualitatif. Oke. Kuantitatif dan kualitatif itu tidak ada rumusnya mana yang harus duluan. Itu tergantung daripada riset problem kita. Tergantung daripada desain daripada penelitian kita ya, Bapak dan Ibu, adik-adik semua. Jadi nggak ada rumusnya harus kuantitatif dulu atau kualitatif dulu gitu ya. Jadi itu semua drivernya adalah research design dan problem permasalahan penelitian kita ya. Saya berikan contoh untuk mixed method. Misalnya demikian ya, Anda udah selesai melakukan survei. Surveinya pakai Likert scale 1 2 3 4 5 gitu ya. Udah dapet tapi Anda nggak bisa menyimpulkan gitu ya. Dapat angkanya 3.79, 3,8 terus so what gitu ya. Kalau ada 3,8 ada 3,79 terus apa artinya? Nah, setelah angka kuantitatif tadi, Anda mau memperdalam di belakang angka ini ceritanya apa. Dibikin lagi lah studi yang berikutnya pakai instrumen lain, misalnya pakai focus group, misalnya pakai interview, misalnya pakai discourse analysis, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kuantitatif, kualitatif, kualitatif, kuantitatif itu nggak ada rumusnya. Semuanya tergantung research design dan permasalahan daripada penelitian kita. Yang namanya mixed method, kalau pengumpulan data dan analisa data itu menggunakan pendekatan yang hybrid. Ya, saya ulang lagi. Kalau pengumpulan data dan analisa data menggunakan data yang sifatnya hybrid. Artinya kuantitatif dilakukan, kualitatif dilakukan. Ya, misalnya saya ada mahasiswa mau ngukur tentang green investment. Nah, gimana caranya? Di dalam laporan keuangan nggak ada tuh kata-kata mutiara green investments sekian puluh juta dolar gitu, nggak ada gitu ya. Gimana caranya ngelihat berapa banyak green investments atau green investments commitment yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini dia. Jadi yang ada itu kata-kata mutiara gitu ya, text based data mengatakan bahwa mereka melakukan investasi tapi bukan dalam angka, dalam kata-kata yang dituliskan dengan lengkap di dalam sustainability related reporting. Kita ganti bola lampu, kita ganti kaca, kita ganti AC yang lebih efisien, kita ganti desain atau layout pabrik, kita tanam pohon, kita ganti ini, kita ganti itu. Itu kan semuanya kan walaupun nggak ada angkanya, kita tahu bahwa itu adalah merupakan komitmen perusahaan terhadap unsur green investment. Datanya data kualitatif, kita ukur dengan kuantitatif data. Angka ini nanti yang akan masuk ke dalam, angka ini yang nanti akan masuk ke dalam regresi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Data kualitatif dari misalnya disclosures, dari interview, dari focus group discussions, dari discourse analysis, dan lain sebagainya, dikumpulin datanya, diolah. Sehingga datanya menghasilkan angka. Angkanya dimasukin ke dalam regresi. Nah, saya mau nanya sama Pak Yohanes. Pak Yohanes, ya Mas Yohanes, Ya, Bu. Mas, kalau saya datanya dari kualitatif, saya masukkan, saya ukur, saya kuantifisir, kemudian saya olah masukin regresi, itu penelitiannya penelitian apa itu? Kual, atau mixed method, Pak? Menurut saya mix, Bu. Mixnya di mana, Pak? Karena datanya kan
perolehannya tadi secara kualitatif, kemudian itu Diolah. bukan berupa angka, Mm-mm. kemudian diolah sampai menghasilkan angka, baru itu yang bisa dijadikan untuk analisis Oke, oke, baik. regresi tadi. Tapi ini harus dibedakan Pak Yohanes. Untuk lebih detail lagi, rinci lagi, lebih akurat lagi Pak Yohanes, datanya jadi nanti ditulis di situ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari segi data, Pak. Datanya kualitatif. Tadi kan menggunakan data kualitatif, disclosures ya Pak ya. Tapi analisa yang dilakukan adalah menggunakan analisa kuantitatif karena regresi bentuknya. Ya. Jadi dibedakan mix methodnya di mana? Di pengumpulan data atau di analisa data. Analisanya nggak mix karena masuk regresi, Pak. Jadi makin banyak kata-kata yang dituangkan dalam bentuk green investment, makin committed dia terhadap investasi hijau, nilainya dikasih nilai besar gitu, Pak. Jadi bukan dalam bentuk US dollar gitu. Karena biasanya kalau mereka lakukan investasi itu barengan yang lain, Pak. Jadi nggak bisa dibedain itu investasi hijau apa investasi coklat itu apa investasi merah itu nggak bisa dibedain, Pak. Ya, tapi dari disclosures ketahuan gitu loh. Jadi kalau makin banyak dia ngomong tentang investasi hijau, berarti komitmen terhadap investasi hijau itu tinggi. Nanti komitmen itulah yang menjadi pengukuran untuk investasi hijau. Tapi karena itu hasilnya adalah berupa regresi ya Pak Yohanes, maka ini adalah penelitian kuantitatif di tahap analisa. Tapi mix method di tahap pengumpulan data. Gitu Pak. Jelas nggak Pak Yohanes? Ya. Nah itu harus dibagi. Nah makanya jadi mix method itu. Karena di analisanya menggunakan kuant dan di pengumpulan data kualitatif data. Ya, oke. Nah, jadi itu yang namanya mixed method kalau kita melakukan hybrid antara pengumpulan data dan waktu menganalisa data dalam bentuk regression model ya Bapak dan Ibu. Kemudian kalau yang namanya triangulasi itu yang kita lakukan itu belum tentu masuk sebagai hasil. Jadi kita ngumpulin data kuesioner, ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita nggak bisa jawab pertanyaan penelitiannya. Angkanya tadi saya ketemu 3,79, 3,85, terus apa ya ini ya? Terus kemudian kita gali lagi lewat interview untuk angka-angka yang sangat ekstrim, tinggi sekali atau rendah sekali gitu ya. Very likely sama very unlikely gitu ya. Yang tidak setuju gitu. Kita gali itu lewat interview. Nah, yang namanya triangulasi, kalau penelitian berikutnya menggunakan instrumen yang lain, itu dalam rangka menguatkan. Jadi ada kata-kata kuncinya adalah strengthening. Kalau itu adalah dalam rangka menguatkan data kita, itu namanya adalah triangulasi. Kalau namanya menguatkan, data yang pertama nggak kita pakai. Kita sudah sempurnakan dalam data yang kedua, yang berikutnya. Menguatkan itu dikuatkan, jadi hasilnya itu dikuatkan lagi lewat temuan yang berikutnya. Ya, ada di sini yang nggak tertulis itu namanya adalah Delphi teknik ya. Saya tambahin ya. Kenapa jadi nggak 17 ini? Karena nih harusnya ada sekitar 17 ini ya. Oke, saya tambahin ya satu ya. Sorry. Oke, ini harus saya matiin. Oke, tambahin ya. Oke, ini ada satu lagi namanya adalah Delphi teknik. Oke, di sini ini lagi ini nih lagi uh, hot issue lah istilahnya ya. Delphi teknik, Delphi. Oke, Delphi teknik. Oke. Delphi teknik ini adalah teknik yang digunakan ya mulai dari di Amerika. Nanti ketemu lah yang 17 itu lama-lama ya. Karena ini baru 14 ya. Oke, nanti ketemu tuh 17 ya. Apa itu Delphi teknik? Delphi teknik ini dilakukan ya manakala kita waktu membuat survei atau membuat interview itu kita nggak ada, we have no idea apa yang mau ditanyain baik di interview maupun di survei ya. Karena sama sekali nggak ada idenya, oleh karena itu kita undang pakarnya untuk membrainstorm kita
ya untuk waktu kita mau melakukan pertanyaan-pertanyaan tadi, membuat pertanyaan tadi. Kita panggil pakar-pakarnya yang mengerti tentang carbon trading misalnya, ya. Kita undang mereka untuk ngasih pencerahan kepada kita peneliti atau kepada seperti Bapak dan Ibu ngundang saya tentang kita bicara tentang ESG minggu lalu. Itu adalah bentuk daripada focus group discussions dengan peserta yang terbatas gitu tentang pencerahan mengenai ESG reporting dan climate and sustainability related reporting. Terus pembicara itu yang lazimnya jumlahnya ada sekitar 6-7 gitu ya, diskusi sama kita, terus kemudian mereka melakukan pencerahan tentang satu aspek, terus kemudian kita dapat ide ya. Saya sering dipanggil gitu oleh universitas di mana stafnya, staf akademiknya mau bikin penelitian tapi nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Kita brainstorm, duduk sama-sama, kemudian kita brainstorm, kemudian mereka dapat ide. Idenya bisa dalam bentuk research design, bisa dalam bentuk pertanyaan interview, pertanyaan kuesioner. Nah, itu yang namanya teknik ini disebut sebagai Delphi teknik, yaitu melakukan triangulasi. Karena apa? Karena tadi pertanyaan yang mau dibuat di level berikutnya tidak kuat mengingat pemahaman mungkin masih rendah atau memang masih banyak yang belum sepakat untuk konsepsinya. Jadi ada yang mengartikan climate change seperti ini, ada yang lain mengartikannya lain. Nah, untuk menyamakan pendapat itu kita undang yang namanya tadi FGD oleh ahli-ahlinya dalam bentuk panel discussion bersama-sama untuk merumuskan pembuatan daripada interview atau kuesioner atau apapun bentuknya nanti, itu yang disebut sebagai Delphi. Dan Delphi ini adalah contoh daripada yang namanya triangulasi. Oke, cukup jelas nggak, Mbak Cindy? Mungkin jelas bedanya Mbak Cindy antara mixed method dan triangulasi. Saya tanya sama Mbak Cindy. Jadi yang membedakan apa Mbak Cindy antara mixed method dan triangulasi ini? Clear-nya gimana Mbak? Kalau yang dari saya tangkap Ibu, mohon izin untuk Nggak kedengaran suaranya Mbak? tes. Belum kedengaran atau saya aja tuh Bapak dan Ibu juga nggak dengar? Kerasan dikit Mbak? Tes. Ya, oke, sip. Ya Mbak. Mohon izin Ibu, jadi dari yang saya tangkap, Ya. Untuk yang mixed method itu adalah perpaduan dari kualitatif dan kuantitatif. Mungkin itu dari segi pengumpulan datanya bisa kita menggunakan data kualitatif, dengan analisisnya kita gunakan analisis kuantitatif seperti itu. Dan untuk triangulasi itu seperti hasil dari data-data yang kita kumpulkan. Mungkin itu dari segi kita lakukan FGD seperti itu Ibu. Ya, jadi yang membedakan adalah ya, betul Mbak, benar sekali. Kalau mixed method itu karena ini dibawa ke pengukurannya ke dalam regression model menjadi mix karena menghybridkan data collections-nya dengan data analysis-nya. Kita hybridkan ya. Ada lagi yang memahami mixed method itu sebagai kualitatifnya diolah, kuantitatifnya diolah, punya kedudukan yang sama. Jadi tidak harus dalam bentuk regression model, ya, punya kedudukan yang sama. Jadi yang namanya mix-nya itu bukan dimixkan dari segi pengukurannya dari data kualitatif ke kuantitatif dibawa ke model yang kuantitatif, regresikan kuantitatif ya. Tapi yang namanya mix itu adalah bahwa sudah ditemukan hasil kuantitatif, sudah ditemukan hasil kualitatif, dan ini mereka saling mendukung sama-sama gitu. Saling mendukung sama-sama sehingga dua-duanya menjadi temuan daripada penelitian ini. Itu adalah juga yang merupakan mixed method. Dan ini tidak terjadi pada triangulasi, karena triangulasi kan datanya disempurnakan, divalidasi, ya, dikuatkan, strengthening. Jadi itu datanya jadi satu gitu ya, dianalisanya juga jadi satu gitu. Karena apa? Karena tidak ada data terpisah yang lainnya. Jadi mixed method dapat menghasilkan dua data yang kuantitatif dan kualitatif yang memiliki kontribusi mungkin saja sama, mungkin saja berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saja menambahkan hasil daripada approach yang satunya lagi. Oke,
supaya saya jelas ya. Jadi Bapak dan Ibu, triangulasi itu tujuannya adalah strengthening. Sementara kalau mixed method ini tadi karena mengkombinasikan dalam segi penganalisaan datanya, atau kalau enggak untuk melengkapi analisa kita. Kualitatif hasilnya gimana, kuantitatif hasilnya gimana, yuk kita sama-sama padukan. Kita coba analisa bersamaan ya. Oke, semoga jelas. Itu sebelah kanan. Yang kiri kita bicara tentang interview. Interview itu kan one to one, ada interviewer, ada interviewee ya. Dan itu harus kita tahu persis tuh, interviewer dan interviewee itu harus nyaman, tidak ada paksaan, tanda tangan konsen dulu. Tempatnya juga tempat yang nyaman, tidak dalam tekanan, tidak dalam ketakutan, jangan berisik. Orang yang bicaranya juga punya bebas bicara, jangan tertekan, jangan sampai nanti dipelototin suaminya, setiap dia ngomong nanti dilempar sepatu gitu ya. Nah, itu things like that itu harus diperhatikan dengan baik. Suasana. Kalau di rumah dia nggak bebas ngomong, ya mungkin jangan di rumah, mungkin di warung bakso gitu ya. Seperti saya waktu menginterview warga desa untuk urusan BLTDD, bantuan langsung tunai dana desa itu, waktu di rumahnya mereka terasa seperti kayak diintimidasi gitu. Katanya mereka bilang, rumah saya ini banyak kupingnya Bu, katanya gitu. Jadi kita pergi makan di warung bakso, ternyata waktu kita makan di warung bakso, informasinya jauh lebih banyak daripada waktu kita interview di rumah gitu. Dan lain sebagainya. Jadi ada one to one, in depth data collection sangat dalam. Problematikanya adalah kalau interviewnya stuck, nggak bisa jawab gitu. Aduh, apa ya, aduh saya nggak ngerti atau saya nggak paham gitu. Padahal sebetulnya dia ngerti gitu, cuman dia mungkin lupa, dia mungkin juga nggak mau ngomong, dia mungkin juga bingung apa yang ini apa yang itu gitu ya. Nah, ambiguity ini bisa terpecahkan kalau kita lakukan FGD, Bapak dan Ibu. Jadi itu kelemahan daripada interview. Manakala si responden itu stuck forever, dan kita nggak boleh bantu yang ini ya Pak ya. Oh itu salah Bapak ngomongnya, harusnya kayak gini Pak. Itu nggak boleh, karena yang diinterview bukan kita ya. Yang diinterview adalah lawan bicara kita gitu. Jadi kalau dia nggak bisa ya udah, nggak bisa lagi kita arah-arahkan, itu nggak bisa gitu. Mungkin kita bisa berikan, karena kalau yang kayak gini Pak, mungkin saya pernah dengar kayak gini, kita buka, tapi kita nggak boleh membatasi jawabannya ya. Nah, kalau diskors itu 1 lawan 2, interviewernya 1, yang diinterview ada 2. Mungkin couples, mungkin kakak adik, mungkin anak kembar, mungkin eselon 1 dan eselon 4, atasan dan bawahan, dan lain sebagainya. Itu kan beda ya, yang didapat itu informasinya kan ada bangunan-bangunan itu ya, building blocks-nya yang dibangun dengan diskusi mereka berdua. Misalnya saya interview suami istri bicara tentang program KB gitu ya, suaminya setuju ada program KB, istrinya kan itu kan sakit Pak gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini ada diskusi yang imbal balik gitu ya, yang membangun suatu konstruk yang jelas sekali untuk kita mengambil keputusan sebetulnya KB itu layak atau tidak layak diteruskan misalnya, atau mungkin bantuan dana desa, diskusi antara warga desa dengan kepala desa. Jadi itu kalau 2 orang itu kita sebut sebagai discourse analysis, yang diharapkan akan membangun building blocks discussions yang nantinya akan berbeda kalau itu hanya menginterview 1 responden saja. FGD itu respondennya ada 6-7, tidak boleh lebih. Kalau lebih namanya sosialisasi ya. Dan itu 6-7 itu mereka berdiskusi, punya kesempatan semuanya. Semuanya punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Tidak ada satupun yang tidak mendapat kesempatan. Jangan sampai nanti yang wanita bilang, Bapak aja deh, Bapak yang lebih pengalaman, Bapak aja deh, Bapak kan lebih tahu daripada kita ibu-ibu. Itu nggak boleh. Itu focus group discussion, semuanya dapat equal treatment, equal task untuk menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada satu yang mendominasi karena dia eselon 1, pindahin lagi ke kalau dia ngambil lagi, sebentar ya Pak ya, kita balik lagi ke Pak Habibie tadi, Pak Habibie belum jawab nih gitu. Itu adalah bentuk kelemahan dan kekuatan juga daripada focus group discussions ya. Sampai sini dulu Bapak dan Ibu, ini rata-rata sih kalau enggak interview, focus group discussion, survei, kuesioner ya.
yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Coba saya tanya dulu sama Pak Eri. Pak Eri, dari 14 ini kira-kira Pak Eri akan menjalani yang mana, Pak Eri? Mungkin kalau saya di disclosure analysis dulu itu, karena mungkin ada beberapa narasumber yang memang ada hubungannya, tapi tidak dalam jumlah yang besar dulu. Mungkin lebih memilih ke discourse analysis dulu. Diskusi daripada dua responden ya Pak. Yang kita Iya, dengar Ibu. itu diskusi tektokan Pak, building blocks yang dibangun itu Pak, yang kita diskusikan, yang kita dengarkan Pak. Tanpa kita melakukan intervensi ya. Kalau intervensi paling untuk meluruskan saja, tapi kita nggak menjawab, kita nggak mengarahkan mereka. Kan ada agreement, ada disagreement, ada agreement, ada disagreement itu Pak. Terus-terusan itu building blocks itu nanti kita akan kayak seperti bikin rumah aja Pak. Ya, ini kan tadinya dasarnya nih banyak sekali perbedaan di antara mereka gitu ya Pak. Terus kan mulai agak mengerucut. Enggak. Ini ke atasnya itu gimana nih? Nggak harus mereka setuju, nggak harus mereka nggak setuju, itu enggak Pak. Tapi kesepakatan tentang konsep, misalnya tadi keluarga berencana itu seperti apa di antara suami dan istri tadi, misalnya gitu Pak. Iya nggak? Cukup jelas? Jadi fokus group discussions beda ya sama discourse. Kalau interview one to one, kalau discourse 1 to 2, kalau fokus group itu respondennya sekitar 6 dan 7. Tadi sudah saya katakan ini sifatnya sangat-sangat equal treatment ya, semuanya punya kesempatan yang berbicara yang sama, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, semuanya punya kesempatan yang sama untuk berbicara. Kalau ada satu yang mendominasi gitu, itu tugas dari kita sebagai moderator, timekeeper untuk segera mengalihkan, memberikannya kepada yang lain ya. Nah, sekarang saya mau nanya, baiknya fokus group discussions itu grupnya heterogen atau homogen? Mbak Indah. Fokus group itu grupnya heterogen atau homogen, Mbak Indah? Baiknya. Gimana menurut Mbak Indah? Mbak Indah, terus ya, denger ya. Fokus group discussion itu mungkin lebih ke homogen ya Bu ya. Misalnya gimana Mbak? Mungkin seperti kalau di pemerintahan Ya. membahas tentang inflasi gitu, mungkin grupnya yang yang sama gitu Bu untuk membahas tentang inflasi tersebut. Jadi grupnya mereka yang memang mengetahui tentang permasalahan inflasi gitu ya Bu ya? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Oke. Jadi mau saya tanyakan sama Mbak Indah ya, apakah yang namanya homogen dan heterogen ini sangat dipengaruhi oleh permasalahan penelitian dan research questions yang kita mau bawa, Bu? Betul nggak? Maksud saya ya, kalau memang permasalahannya itu sangat kompleks sekali, melibatkan berbagai stakeholders, ya, misalnya nih Ibu kan tahu ya, kualitas udara Jakarta kan buruk sekali ya, kan? Di atas 155 kan. Saya saya mau ke Depok aja deh. Depok kali ini lebih bagus. Nggak tahu sampai di Depok 158. Lebih parah daripada Jakarta. Ya toh? Nah, kita mau duduk sama-sama nih dengan berbagai stakeholders nih, menurunkan atau meningkatkan kualitas udara kita, air quality kita membaik gitu ya. Nah, itu kan pemangku kepentingannya banyak sekali, Bu. Iya kan? Kalau pemangku kepentingan ini kan urusan kualitas udara kita yang tidak baik di Jakarta ini, itu kan urusannya siapa? Satu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Transportasi, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian ini, Kementerian itu, industri juga masuk. Iya toh, Bu? Nah, permasalahannya apa dulu? Triggernya adalah permasalahannya. Jadi, apakah dia heterogen atau homogen, grup daripada fokus group discussion sangat tergantung daripada permasalahan penelitiannya. Ya Mbak Indah ya. Kalau permasalahan penelitiannya itu begitu spesifiknya, begitu fokusnya, itu adalah homogen. Tapi kalau itu permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak, berarti
focus group discussions membernya itu adalah grup yang sangat heterogen, ya. Pria wanita, baiknya gimana? Imbang atau tidak? Atau banyakkan pria? Atau nggak ada masalah, sama saja? Gimana menurut Bapak Ibu yang lain? Mbak Mbak Ari Purnamayani, Mbak Ari Purnamayani, Mbak, ada di sini? Iya, Bu. Kalau misalnya, ya, gender ini bermasalah nggak? Kalau kita misalnya wanitanya kesedikitan, terus atau prianya terlalu sedikit gitu, bermasalah nggak untuk urusan focus group discussions? It really matters atau enggak? Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya sih ada masalah di dalamnya, Bu. Kalau misalnya ada perbedaan jumlah dari wanita maupun laki-lakinya, karena kan sudut pandang wanita itu biasanya lebih menggunakan perasaan daripada laki-laki gitu. Ya, oke. Tapi ini semuanya harus ada driver dari teori, driver dari penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Dan bukan menurut perasaan kita sebagai peneliti, perasaan kita itu mungkin baper, mungkin salah gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali. Kalau kita mau memasukkan gender issue di dalam focus group discussions, kita harus punya dasar pijakan yang kuat. Kenapa? Mengapa wanita punya porsi yang lebih tinggi? Nah, misalnya saya ya, waktu diskusi dengan warga desa di 18 desa Kabupaten Bogor, saya masukkan wanita ke dalam diskusi itu. Kenapa? Karena dari teori yang saya gunakan, yaitu teori namanya gender socialization theory, dikatakan bahwa wanita itu lebih gercep, lebih perigel, lebih akurat, lebih komited terhadap urusan pengawalan dana-dana milik masyarakat. Jadi saya waktu fokus group discussion, saya harus libatkan mereka. Jadi semuanya lagi-lagi di-drive oleh research problems, research questions, dan teori yang akan kita gunakan. Jangan nggak ada dasarnya, ya. Kemudian ada survei, ada kuesioner. Survei atau kuesioner ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tentu saja tergantung jenis pertanyaannya. Kalau surveinya itu adalah terbuka, itu kualitatif. Artinya terserah kepada responden untuk menjawabnya, itu namanya kualitatif. Tapi kalau tertutup, dikunci, hanya bisa menjawab dalam range 1-5, itu namanya adalah kuantitatif. Kemudian ada observasi, kita bisa mengobservasi, kita nggak ngapa-ngapain, duduk-duduk aja. Kita juga bisa melakukan observasi dengan aktif, terjun ke lapangan, terlibat di dalam pengumpulan data dan penganalisaan datanya. 6 yang paling sering kita lakukan yaitu melakukan dokumentasi, bukti-bukti. Dokumentasi bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Maksudnya tidak tertulis itu misalnya kayak etika gitu ya, seyogyanya. Nah, itu dia. Terus kemudian bukti-bukti itu bisa dipublikasikan secara luas, public domain, ataupun bukti itu bisa ditulis secara private domain, terbatas saja, misalnya struktur organisasi gitu ya, itu mungkin nggak semuanya harus diumbar kepada publik, atau mungkin kebijakan keuangan perusahaan itu dokumentasi, tapi itu sifatnya adalah private domain, dan itu bukan untuk urusan public domain. Jadi kita sebutnya sebagai primary dan secondary data, ya Bapak dan Ibu. Kemudian ada lagi field study, studi lapangan, di mana kita traveling, jalan, pergi ke suatu tempat yang mungkin remote, mungkin yang jauh dari kita gitu, walaupun nggak ada batasan kilometernya, tapi jauh dari tempat kita. Kita biasanya tinggal antara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai beberapa minggu, bukan hanya 1 jam terus balik lagi. Misalnya saya menginterview ke lapangan Banteng, dan dari rumah saya di Cikini ke lapangan Banteng itu cuma mungkin nggak nyampe 4 kilo, terus saya balik lagi siangnya, itu nggak bisa disebut sebagai field trip atau field study. Itu adalah observasi. Tapi kok saya pergi ke Manokwari, saya pergi ke Balikpapan, tinggal di sana 1 minggu, 2 minggu, itu yang kita sebut sebagai field study. Di dalam field study ada interview, ada survei, ada focus group discussions, ada discourse, ada macam-macam ya. Jadi itu yang terjadi Bapak dan Ibu.
kita sebut sebagai survei atau kuesioner untuk kuantitatif. Kualitatif, observations biasanya adalah dalam bentuk kualitatif, documentations bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau field study kita mengamati, dan mengamati bisa dalam bentuk interview, kita bisa juga FGD, bisa juga survei, bisa ada observasi, ya. Itu adalah di field study dan bisa dokumentasi juga. 8 dalam bentuk internet based data, mulai dari koran, sosial media, Twitter ini lagi rame ya kalau kita ngomong tentang misalnya LinkedIn, Facebook, WhatsApp, lapor.go.id sama jaga.go.id untuk urusan korupsi dan tentang pelayanan daripada BPJS. Nah, yang terakhir adalah yang namanya visual etnografi. Ini visual etnografi ini mungkin Bapak dan Ibu belum seberapa familiar. Yang namanya visual etnografi itu dari gambar, tapi gambarnya untuk menyangkut mengenai etnografi, perilaku manusia. Jadi gambar yang menunjukkan perilaku-perilaku manusia. Misalnya seorang tengkulak. Tengkulak itu kan perilakunya berbeda daripada yang lain gitu ya. Dia misalnya megang uang lusuh, terus ada di dalam lingkaran lelang ikan, kemudian perintah sana, perintah sini, kemudian melakukan this kind of activities. Itu yang kita sebut sebagai visual etnografi, gambaran dari etnografi perilaku manusia yang terjadi di dalam sampel penelitian kita, ya. Kemudian content analysis itu adalah kalau kita mendapatkan dokumen dan ada isinya. Isinya itu yang nanti isi informasi itulah yang kita sebut sebagai content analysis. Bisa juga dalam bentuk literatur review. Literatur review itu dalam bentuk jurnal, articles, ya. Kita bisa lakukan mapping atau meta analysis. Bisa juga dalam bentuk archival data, ya, misalnya sebelum Masehi atau mungkin tahun-tahun waktu Majapahit gitu, kita mau lihat data-data arsipnya seperti apa untuk aplikasi misalnya akuntansi dan lain sebagainya. Terus Delphi teknik tadi saya sudah berikan, dan artifacts itu misalnya prasasti. Tulisan-tulisan yang ada di dalam prasasti, tulisan yang ada di dalam misi dan visi organisasi. Ini adalah 14 bentuk daripada instrumen penelitian. Bapak dan Ibu jangan khawatir, Bapak dan Ibu boleh menggunakan lebih dari satu instrumen penelitian. Kalau lebih dari satu atau lebih dari 2, gitu ya, itu utamanya dilakukan untuk tujuan triangulasi, ya. Very unlikely tujuan kita menggunakan riset instrumen lebih dari 2 itu adalah bukan untuk triangulasi. Jadi biasanya itu adalah untuk saling menguatkan hasilnya. Jadi hasil yang diperoleh itu dapat dikonfirm benar adanya. Interview dengan foto. Oh, ternyata interview yang diomongin si Bapak perusahaan itu nggak mencemarkan lingkungan, ketahuan dari foto memang benar nggak ada pencemaran lingkungan. Ini adalah merupakan triangulasi, ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin aja lebih dari 1, lebih dari 2. Monggo silakan kalau mau bertanya. Ibu Ambarawati kalau mau bertanya silakan Ibu. Atau Bapak dan Ibu yang lain. Kira-kira ada yang, ya Pak Putu. Ada yang di luar daripada ini yang ada nggak yang saya belum sebutkan? Pak Putu mau share apa Pak Putu? Monggo Pak. Mohon izin Ibu, mau bertanya Ibu. Ya Pak. Jadi saya tertarik, ada sih kepikiran sebuah penelitian dengan sistem interview juga di kualitatif di suatu perusahaan, tapi topiknya ini mungkin agak sedikit sensitif mengenai text planning seperti itu Bu. Apakah dalam penelitian kualitatif itu kita boleh menyamarkan nama perusahaannya gitu Bu? Misalnya kan takutnya perusahaan tidak ingin datanya sampai ke publik seperti itu Bu. Apakah boleh dalam Jadi, sebuah penelitian gitu? Kalau mahasiswa maksi kita kan memang rata-rata PTX ya Pak, disamarkan semua ya. Iya kan? Karena memang urusan kode etik nih Pak, memang tidak boleh privacy ya. Tidak boleh mengumbar nama perusahaannya gitu ya. Itu kalau di tesis aman-aman saja, boleh-boleh saja. Masalahnya kalau untuk publikasi internasional kan Pak, ya enggak?
Dari mana akuntabilitasnya? Kalau di tesis kan nanti kan pembimbingnya bisa tanya, siapa sih perusahaannya, atau pengujinya kan bisa nanya, siapa sih perusahaannya? Oh, PT Astra. Oh, PT Astra toh, gitu kan. Tapi kan kita kan hanya terbatas di ruangan ujian aja. Habis itu kita kan nggak ngomong apa-apa ya. Iya nggak Pak Putu ya? Nah, masalahnya kalau sekarang untuk jurnal terus gimana gitu loh, ya kan? Nah, kalau untuk jurnal itu memang tidak dibenarkan sebetulnya untuk menulis PTX gitu ya. Eh, saya ngomong tentang jurnal ranking ya, bukan jurnal CEC ya. Eh, itu nggak memungkinkan karena apa? Karena kan itu bukti apa namanya bahwa memang reliabilitas datanya itu loh. Kalau PTX iya kalau ada, kalau enggak gimana kan gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk mensiasatinya, saya pernah masuk Scopus untuk urusan case study ini, Pak. Saya tulis surat waktu kita submit itu kan ada letter to editor atau message to editor ya waktu kita submit ke jurnal itu. Kita tulis aja di sana gitu. Dear editor, saya harus samarkan perusahaan ini. Ya, saya sudah dapat konsen untuk dapat memperoleh data, tetapi saya tidak dapat konsen untuk mendisclose nama perusahaan ini gitu. Jadi mohon maaf bahwa PT-nya saya samarkan. A case study on PT XYZ gitu. Dan itu sudah saya sebutkan di dalam limitasi penelitian saya, things like that. Itu tuh harus ada Pak pesan itu gitu loh. Jadi kalau nggak ada pesan ini ya dari mana tahu itu memang ada penelitian ya, dan dari mana tahu memang ada pengumpulan data kan. Kalau namanya PT XYZ kan bisa menyomot apa saja kan. Jadi dua hal terpisah ya Pak Putu ya. Menjawab nggak ya Pak Putu ya? Baik, menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya, siap. Ada lagi yang mau bertanya dari 14 instrumen ini? Ada yang mau ditambahkan kira-kira ada yang di luar ini yang masih belum banyak ke explore itu WhatsApp ya, WhatsApp, sosmed, Twitter, TikTok. Ya, di TikTok lagi rame kan, ditutupin itu online selebgram sellers itu ya. Yang kemarin dibekukan operasi, ditutup kegiatannya karena memang sangat merugikan UMKM ya, kecuali memang itu harusnya disempurnakan kalau memang membantu UMKM gitu. Nah, mungkin mesti harus terkoordinasi dengan lebih baik lagi ini karena memang peraturannya tidak mencukupi ya untuk menjaga bahwa UMKM jangan sampai dikorbankan dengan adanya transaksi-transaksi kreatif seperti TikTok. Nah, itu adalah penelitian yang sifatnya itu kan marketing gimmick lewat AI kan, betul nggak? Adalah merupakan penelitian internet based data. Ya Pak Apri Setia, monggo Ibu, Pak. gini Bu, tadi saya tertarik sama FGD sih Bu, Ya, Foundation. Di mana Ibu menjelaskan di situ ada yang mendasar kita menggunakan homogen atau heterogen ya Bu ya. ya. Nah, sebenarnya kalau Setuju nggak Bapak? kenapa? Setuju nggak bahwa heterogen dan homogen itu sangat di-drive oleh research problems-nya? Setuju atau tidak? Cuman yang saya ginikan yang homogen Ibu. Sebenarnya Ya. ketika yang homogen itu semakin homogen ya Bu ya. Kita melakukan from FGD ini sebenarnya kan mewawancarai satu orang saja kan sudah diperoleh hasil yang sama ya Bu ya. Kalau semakin homogen, sebenarnya yang bagus itu heterogen. Cuman di sini kan kita Enggak juga Pak, enggak, itu enggak benar juga kalau Bapak bilang yang bagus itu heterogen. Not necessarily jawabannya Pak. ya Bu ya. Berarti tergantung apa yang kita diskusikan. Betul. Pak, saya koreksi dulu ya. Bapak mengatakan gini, Bu, kalau misalnya homogen kenapa nggak interview saja? Kan gitu kan? Ya nggak Pak? Iya kan? Dengan kata lain kan kayak gitu. Ya nggak Pak? Ini pertanyaan yang pertama nih. Betul nggak? Kalau homogen kenapa nggak interview saja? Kan toh orangnya semuanya sama gitu loh. Artinya mereka kan background-nya sama gitu. Pak, tadi saya sudah katakan, interview itu punya limitasi. Limitasinya kalau orangnya stuck, Pak. Nggak bisa jawab lagi, Pak. Lupa, dia nggak mau ngomong, dia nggak mau ngelepasin informasi itu, atau mungkin dia ya blank aja Pak, kebanyakan tuh blank gitu ya. Nah, itu bisa ditengarai lewat diskusi FGD tadi Pak. Karena yang lupa itu langsung diingetin sama yang lain gitu. Oh iya ya itu aspek itu tadi ya. Kenapa kemarin aku kok hilang sama sekali blank.
blank gitu. Nah, blank itu nggak akan bisa terjadi kalau itu ada di focus group discussions. Dan saya bicara tentang yang homogen ya Pak ya. Oke. Nah, homogen itu bukan hanya soal stuck nggak bisa jawab, ngeblank nggak bisa jawab, tapi ada yang lain. Karena kelewat fokus kan degree of understanding-nya, degree of knowledge-nya kan berbeda-beda Pak. Antara satu responden dengan responden lain. Setuju nggak Pak? Setuju, Bu. Ya, jadi itu nggak bisa didapetin di interview Pak. Kenapa kita lakukan FGD? Cukup jelas ya Pak ya? Cukup. Oke, baik. Ada lagi komentar? Silakan. WhatsApp nih, menarik nih WhatsApp ya. Penelitian pakai WhatsApp, pakai Twitter, pakai LinkedIn dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Ibu Desak, saya masih berapa lama ya? Masih banyak waktu atau enggak? Saya waktunya masih semuanya jam Australia, jadi nggak tahu jam berapa di Singaraja. Jam berapa di sana, Pak? Di sini sudah jam 14.11, Ibu. Nanti berakhir pukul 15. Oke, masih sekitar 49 menit ya. Ya, Ibu. Oke, sip. Ada lagi nggak yang kira-kira? Nah, saya mau cerita tentang visual etnografi ya. Kok bisa ya gambar itu jadi data ya? Jadi yang saya lakukan waktu itu kita melakukan penelitian untuk ngumpulin tentang saya mau memasukkan fungsi tengkulak di dalam regresi model saya, Pak dan Ibu ya. Jadi setelah saya foto itu ada tema yang bisa diusung dari foto tersebut, yaitu ada keberadaan daripada tengkulak. Nah, ini dia nih. Tengkulak kita mau ukur masukkan sebagai variabel daripada regresi model saya. Dari foto baru ketahuan Pak, memang kehadiran tengkulak itu kuat sekali untuk di pasar lelang perairan tertentu ya. Jadi ini kita bisa ukur lewat foto, konfirmasi, triangulasi dengan interview ya dan lain sebagainya sehingga nanti menguatkan angka atau variabel yang kita masukkan ke dalam regression modelnya. Visual etnografi banyak sekali membantu untuk biasanya triangulasi. Kalau Bapak dan Ibu interview perusahaan, Bapak, saya mau menanyakan tentang pencemaran lingkungan yang Bapak Ibu lakukan di perusahaan gitu ya. Terus mereka bilang nggak ada, kita nggak pernah melakukan pencemaran lingkungan gitu kan. Terus-terusan denial ya, ngeles terus gitu. Nah itu kan bisa ditriangulasi lewat foto. Kan foto-fotonya kelihatannya gimana gitu. Nah ini dia yang namanya triangulasi lewat foto-foto. Jadi kalau Bapak dan Ibu untuk perusahaan ESG, saya mau tanya, kalau ESG datanya dari mana ya? Dari 14 ini. Pak Sandi? Kalau ESG kebanyakan datanya dari mana Pak Sandi? Alternatifnya ya Pak Sandi. Mungkin dari interview ya, ESG ya. Interview, ESG, perilaku ya, perilaku perusahaan. Menerapkan ESG, menghitung matriks, menghitung target, melakukan carbon trading dan lain sebagainya ya, interview. Selain itu apa Pak? Yang paling kental sekali apa? Paling kental sekali untuk urusan data untuk ESG itu dari mana Pak? Pak Sandi. Mungkin internet based data, Bu. Internet based data dari website, oke. Ya. Terus kemudian mungkin dia punya sosial medianya dari Instagramnya, ya Pak ya, dari Twitter, ya Pak, Ya. dari ya BHP Bulletin itu aktif banget di Facebook dan Instagram untuk ESG reportingnya, ESG informationsnya, ya toh. Terus apa lagi? Yang paling utama adalah dari dokumentasi Bapak dan Ibu. Annual reports, sustainability report, ya. Kemudian ESG report itu kan dokumentasi. Oke. Jadi Bapak dan Ibu ini nanti harus disebutkan. Ini adalah 3.2 setelah research strategi. Kedua, 3.2 data collections ini adalah instrumen-instrumen yang dimungkinkan. Oh sorry, 3.3 dong. Setelah kan satu strategi, kedua approach, ketiga adalah sumber data. Ya, sumber data itu adalah instrumen. Sampai sini ada pertanyaan, saya pindah ke halaman berikutnya. Kalau nggak ada komentar. Ibu, selamat siang.
Ya, Pak. Ya, Bu. Saya izin bertanya, kebetulan saat skripsi kemarin saya mengambil metode penelitiannya itu research and development, di mana metode pengembangannya itu yang digunakan adalah sistem development life cycle. Jadi dia itu mengembangkan sistem akuntansi baru yang disesuaikan dengan salah satu UMKM yang saya teliti. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kalau misalnya saya ingin mengembangkan metode research and development ini dalam tesis saya katakan, itu dia akan masuk di 14 poin yang sudah Ibu jelaskan ini, dia di poin kemana? Apakah dia emang ada ininya tersendiri ya, metodenya tersendiri yang research and development itu, Ibu? Ya, Mohon kan penjelasan. research and development kan apa? Didapatkan datanya, ini kan pengumpulan data nih, Bu. Mengumpulkan datanya dari mana? Ibu dari interview kan? Iya, saya dari dokumentasi juga iya, interview juga iya, seperti itu. Ya udah, itu jadi kan berarti ada di list ini semua kan? Tapi nggak Oh, usah oke. harus semuanya 17-17-nya ya, Bu. Maksud saya kira-kira yang paling kuat untuk kita memperoleh data yang akurat itu dari mana gitu ya, Bu. Karena Oh, kalau oke. misalnya kayak observasi itu lemah sekali. Yang kita pahami untuk sesuatu hal yang kita lihat itu mungkin berbeda daripada penelitian yang lain kan, ya nggak, Bu? Mm-mm. Kalau kita ngelihat, nah itu biasanya observasi itu hanya untuk melakukan triangulasi, tapi bukan untuk hanya memperkuat aja gitu loh, tapi tidak merupakan jadi hasil temuan gitu, karena hasil temuan ini risikonya sangat tinggi untuk biasnya, untuk observasi dan juga field study. Jadi biasanya akan dikombinasikan lagi dengan buktinya apa gitu loh, ya kan? Buktinya apa gitu. Jadi misalnya saya lihat kok karyawannya datangnya pagi-pagi jam 7 tapi ngilang semua, gitu ketika observasi itu, gitu. Jam 7 datang absensi pada ngilang semuanya, itu observasi kita. Gitu. Tapi kan kita kan kata-kata ngilang semua ini nih mungkin sangat berbahaya sekali. Harus kita triangulasikan dengan yang lain. Produktivitasnya itu ukurnya dari mana gitu kan. Ya kan seperti sekarang di Australia itu kan trennya kan kita working from home semuanya ya. Rata-rata sekarang udah sampai 5 hari kerja di rumah. Bahkan kita lagi diskusi Jumat itu adalah public holiday. Jadi kita nggak masuk kerja di hari Jumat. Jadi liburnya 3 hari berturut-turut. Nanti yang sedang dirumuskan. Nah, kalau kayak gitu terus kita ngukur produktivitasnya gimana? Nah ini dia nih, ada observasi, ada tentu saja hasil output yang lain yang bisa mengukur. Gitu ya Bu ya, oke? Jadi memang triangulasi bisa dilibatkan dalam urusan Ibu tadi, oke? Ada lagi yang lain? Nggak ada, saya pindah ke slide berikutnya. Mohon izin Ibu. Ya, monggo, Mbak. Ya, Mbak Ambarawati. Kalau dari saya mungkin ingin memperjelas sedikit untuk yang internet based data yang mungkin WhatsApp. Seperti yang kita tahu kan WhatsApp itu sekarang mungkin kita nggak bisa lepas dalam beberapa jam pun dari WhatsApp karena ini mungkin komunikasi yang sangat sering kita gunakan dalam sehari-hari seperti itu. Lalu untuk misalnya untuk pengumpulan data ini di WhatsApp itu kan kita bisa melakukan untuk chatting, mungkin untuk meminta data, laporan atau interview pun kita bisa lakukan dalam bentuk chatting atau voice note atau telepon. Berarti ini kayak mix pengumpulan data berarti jatuhnya Bu untuk Enggak. Jadi yang kita olah adalah informasi yang dilepaskan di WhatsApp. Misalnya gitu ya. Saya adalah bupati gitu ya. Saya bupati di salah satu atau bupati Singaraja lah gitu istilahnya. Saya nggak tahu di sana bupati atau wali kota ya. Tapi saya adalah misalnya pejabat yang punya followers banyak. Followers itu kan bisa ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook, ada macam-macam kan. Tapi kan juga Pak Bupati itu biasanya kan punya nomor sekdanya atau kantor sekretaris apalah ya gitu, bisa untuk pengaduan Bu. Ini contoh aja ya, pengaduan gitu. Jadi bukan pembicaraan kita sehari-hari, chatting, kita ngobrol, ngegosip, bukan itu gitu loh. Tapi ada WhatsApp-WhatsAppan yang diberikan untuk link tertentu yang misalnya untuk pengaduan, komplain, apresiasi, reward and punishment dan segala macam
tentang pelayanan. Misalnya saja BPJS membuka link WhatsApp untuk semua pengaduan yang ada. Kayak gitu, Bu. Itu jadi database yang menarik sekali. Ya, Ibu ya. Dan ini diolah dari semua yang chatting ke alamat tersebut. Misalnya airline industry. Apakah Anda puas dengan pelayanan kami gitu kan? Ya, kalau puas tolong klik, ada link klik WA-nya. Jadi kita ngeklik sana. Jadi si airline itu pengen tahu sebetulnya tuh yang diomongin di WhatsApp ini curhatan orang-orang yang masuk ke WhatsApp itu ngomong apa? Itu dia tuh. Itu dia. Jadi bukan komunikasi orang ke orang yang kita nilai gitu, tapi mungkin dalam satu call center gitu ya, Bu ya. Research center ada data yang masuk yang memberikan feedback atau informasi untuk isu tertentu. Cukup jelas ya, Bu ya? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Jadi bukan bahasa kita sehari-hari atau kita tektokan itu enggak. Seperti Facebook juga bukan sembarangan. Facebook tentu saja. Misalnya Facebooknya, saya tahu ya, kolega saya namanya Amanprit Kaur itu selalu meneliti tentang Facebook gitu ya. Facebook dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penyimpangan lingkungan. Nanti dia analisa yang nge-like, yang ngasih jempol ke bawah, yang komentarnya itu negatif, yang komentarnya positif, itu semuanya bisa dianalisa itu. Berapa orang yang komentar positif, berapa orang yang komentar negatif, berapa orang yang meretweet kalau itu Twitter, berapa orang yang forward and share dari pesan daripada BHP Bulletin. Itu semuanya dan komentarnya apa saja itu bisa dianalisa lewat Facebook misalnya. Ya, Bapak dan Ibu. Oke. Ada lagi ya, saya pindah lagi ya berikutnya ya. Mohon izin Ibu. Ya, moga-moga. Mohon izin Ibu, saya masih belum ketemu Bu bedanya antara visual etnografi itu dengan observasi. Jadi kan kalau di visual etnografi itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu kan kita menggambarkan terkait dengan perilaku manusia gitu ya. Jadi kita mengamati, kemudian kita interpretasikan mungkin seperti itu. No, itu observasi. Itu observasi. Berarti kalau yang di visual etnografi itu kita benar-benar kita abadikan dalam bentuk video atau audio, maksudnya dalam bentuk foto ya atau video gitu loh, Bu. Ya. Oke. Ya. Berarti kalau dia observasi itu kita tidak harus dalam bentuk foto berarti atau video berarti ya. Kalau dalam bentuk foto video itu dia masuk foto namanya visual etnografi. Oh, oke. Oke, Ibu. Jelas ya? Oke, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Jadi waktu saya ikut pelatihan semuanya nih, saya dapat punya sertifikasi masing-masing nih. Waktu saya ikut pelatihan bagaimana melakukan observasi yang baik ya. Waktu itu saya ingat ibu-ibu pengajarnya udah nenek-nenek banget, pokoknya nenek-nenek asli gitu ya. Mungkin usianya sekitar 78 tahun. Waktu masuk saya pikir beliau salah masuk ruangan gitu. Ternyata dia profesor dari suatu universitas ternama dari Amerika dan kerjanya emang ngajarin tentang qualitative research. Nama organisasinya adalah ASPRI. Jadi saya kalau mau mengajar kualitatif gini, kalau di Australia itu harus ada kayak seperti kualifikasinya lah gitu. Nah, saya lulus ujian lewat ASPRI itu, Asosiasi Peneliti Kualitatif Research gitu, something like that lah, kepanjangannya lupa saya. Jadi waktu saya ngambil kuliahnya beliau si nenek-nenek tadi gitu ya, yang keren banget ternyata, itu kita dilepas di jalan Hindley Street ya di Adelaide, di tempat saya yang ambil trainingnya. Itu dilepas kita ada ber-12 nggak banyak dan kita nggak di dalam grup gitu, kita observasinya sendiri-sendiri gitu. Waktu itu suhu udara sih nggak terlalu tinggi ya, sekitar 12, 13, 14 derajat gitu. Jadi saya terus terang agak males kalau suhunya dingin itu, biasanya saya senangnya di kamar aja gitu ya. Tapi harus keluar gitu. Jadi saya keluar, saya bawa pensil, saya duduk di bangku taman gitu, saya ngeliat kiri, lihat kanan gitu. Terus saya lihatin, saya catetin yang lewat antara jam 9.30 sampai 9.50 itu anak-anak muda, jalannya cepet-cepet, ada yang catching bus, ada yang macam-macam lah, semuanya saya amati gitu. Tapi isi observasi saya boring banget gitu, boring banget, nggak ada apa-apanya, garing gitu ya kalau orang sini bilang ya, garing gitu, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Isinya ya cuman orang lewat lalu lalang gini-gini.
Tapi ada satu nih ibu-ibu ya, waktu dia observasi itu dia bilang, saya waktu duduk di taman, padahal saya duduknya juga nggak jauh dari dia gitu ya. Saya duduk di sebelah di taman gitu, di sebelah tong tempat untuk rokok. Di sana kan nggak boleh ngerokok di dalam ruangan ya, harus di luar kan. Rokoknya juga harus 10 meter, itu ada aturan mainnya. Jadi dia lihat ada transaksi penjualan marijuana ya, marijuana, dan kebetulan transaksi tersebut gagal, something like that lah, sedikit agak lebay lah ceritanya gitu ya, dan gagal dan lain sebagainya. Dan dia itu mau melihat, ngelaporin ke kita tentang teknik negosiasi yang gagal sehingga transaksi itu tidak bisa terjadi, yaitu transaksi marijuana. Saya bilang, dari mana kamu tahu itu marijuana? Saya tanya gitu, semuanya pada nanya gitu. Nah, observasi dia itu sampai sedetil itu gitu loh. Nah, jadi kan itu tergantung dari tempat kita berada, tergantung dari waktu kita berada, tergantung dari pemahaman kita tentang lokasi sekitar gitu. Saya sendiri nggak tahu bahwa lokasi yang tempat saya berada itu adalah merupakan red light area. Makanya kita memang sengaja disebar di situ supaya banyak temuan gitu. Nah, saya terlalu naif. Saya nggak nyangka bahwa di situ tuh tempat yang memang kurang baik gitu ya. Jadi tahu kan ya red light area kan, tahu ya maksud saya ya. Jadi ada transaksi obat keras, ada macam-macam lah, ada wanita yang di akuarium itu macam-macam lah ininya. Jadi saya nggak seberapa sensitif dibandingkan yang lain. Hati-hati kalau melakukan observasi itu, kalau kita nggak pengalaman, kita juga nggak cukup informasi, bisa bias, bisa informasinya tidak dangkal, dan mungkin kita juga salah arti ya atas informasi yang kita dapatkan ya. Itu saja. Jadi biasanya sih kombinasi dari macam-macam di dalam observasi, di dalam field study ya ada interview, di dalam observasi juga ada, nanti di dalamnya adalah survei dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas? Nah, sekarang kita melihat dari teknik analisanya ya. Teknik analisa yang pertama adalah content analysis. Kita ngelihat, melototin kontennya, isinya apa. Oh, isinya ngomong tentang korupsi. Oh, isinya bicara tentang fraud. Oh, isinya bicara tentang buruknya tata kelola. Nah, jadi dari mana tahu bahwa itu isinya tentang itu, dan memang itu adalah concern utamanya? Itu adalah urusan content analysis. Konten itu isi, analisa yang menganalisa tentang isi daripada apapun yang kita miliki, ataukah dokumen, ataukah itu visual etnografi tadi, atau segala macam. Pokoknya isinya apa yang dibicarakan ya. Misalnya topik apa yang paling sering dibicarakan, topik apa yang paling tidak sering dibicarakan, siapa yang bicara. Ya, ini kan penting sekali nih. Ya, dalam konteks apa dia bicara. Misalnya, kata yang paling sering muncul adalah korupsi. Jadi kalau 5 responden ini di interview, semuanya bicara tentang korupsi. Korupsi adalah kata yang paling sering muncul. BPJS, semua yang BPJS artinya pengiur BPJS di interview, apa masalahnya dengan BPJS. Kata yang paling sering muncul adalah mungkin pelayanan yang kurang optimal gitu ya. Nah, itu konten, isinya apa? Siapa yang bicara? Dalam konteks apa dia bicara itu? Itu adalah analisa konten. What is content? Misalnya nih contohnya ya, apa yang dilakukan di dalam content analysis di penelitian marketing. Ini saya kalau nggak salah saya belum bagi ya Ibu Desak ya, materinya ya Ibu Desak. Ya Ibu. Belum ya? Belum saya bagi ya? Belum. Ingetin saya ya Bu, saya bagi Ya, habis Bu. ini ya. Oke, Siap. Oke, nah ini contohnya. Misalnya kita ngeliatin content analysis dari laporan-laporan yang komplain yang terjadi dari nasabah kita gitu ya. Kita liatin gitu. Ternyata kata-kata yang paling sering muncul itu dari brand 1 sampai brand 5 beda-beda. Komplain satu brand ke brand yang lain itu beda-beda gitu ya. Brand 1 yang paling menonjol itu adalah range. Ini bisa range-nya bisa range apa di macam-macam nih. Range. Kemudian brand yang paling sering muncul kedua adalah orangnya pricing untuk brand 1. Jadi kita sebagai pengambil keputusan kita mesti tahu, oh brand 1 itu concern orang paling banyak itu adalah tentang range-nya. Range-nya apa ya? Brand discover.
Range itu mungkin range range pelayanan, range macam-macam lah ini ya. Kita mesti tahu nih apa range itu. Terus kemudian pricing, kemudian delivery. Jadi kita tahu persis nantinya apa yang akan kita lakukan. Jelas ya, konten itu adalah mengenai isi, menyangkut 3 hal tadi. Apa yang dibicarakan, siapa yang membicarakan, dalam konteks apa dia bicara. Ya, itu adalah content analysis. Content analysis ini terus terang nggak dikerjain secara manual. Ini harus dikerjakan lewat software, big data, ya. Software ini untuk satu file, aduh, internet saya nggak stabil ya. Bapak dan Ibu, suara saya kedengeran? Terdengar, Ibu. Kedengeran. Oke, di sini ditulisnya internet saya nggak stabil. Jadi ini bisa dikerjakan oleh NVivo 14, ya. Jadi semua datanya dimasukin aja, kita mau lihat gitu ya. Kata yang paling sering muncul apa? Itu adalah kata yang paling concerns dibicarakan oleh si responden kita atau mungkin dokumen kita gitu ya. Kemudian yang paling penting juga kata yang paling nggak sering muncul tuh apa? Berarti itu kan paling jadi nggak concerns buat orang. Jadi yang ekstrim paling sering dibicarakan, yang paling sering tidak dibicarakan itu adalah merupakan hasil temuan kita. Di dalam NVivo yang kita klik di sini adalah explore, kemudian mencet itu namanya 100 kata atau 30 kata di sini yang paling sering muncul untuk kata-kata yang jumlah hurufnya at least 5 atau 7 gitu, supaya nanti jangan sampai N, 2, 4 itu muncul ya. Jadi kita batasin misalnya 7 kata gitu. 7 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf gitu. Jadi nanti yang keluar itu yang paling sering hanya yang urusannya 7 huruf ya. Di sini setelah data itu dimasukkan di run, ternyata kata yang paling sering muncul itu account ya. Setelah diklik itu muncul account atau apa namanya? Account itu akun ya, akun di dalam laporan keuangan. Nah, ini kalau account yang dipencet, diklik ini birunya ini ada informasi yang terkait dengan account tadi. Jadi misalnya saya punya mahasiswa S3 saya di sana di Australia, namanya Mbak Anggi. Beliau adalah dosen daripada Udayana. Dulu adalah mahasiswa kita di arsitektur, program arsitektur S3-nya di Adelaide. Mbak Anggi menginterview 5 jenis stakeholders di Bali untuk urusan ruang publik untuk pantai. Karena di Bali itu ada tendensi pantai milik publik itu disekat-sekat oleh pengelola hotel karena alasan privacy dan lain sebagainya. Padahal itu adalah pantai milik publik. Nah, Mbak Anggi menanyakan kepada 5 jenis responden, ada akademisi, ada pedande, ada pemilik hotel, turis dan lain sebagainya, itu diinterview semua ya, dan ditanyakan mengenai definisi ruang publik tadi. Nah, kalau di interview itu ternyata masing-masing stakeholder itu kata yang paling concern-nya itu berbeda-beda. Ini dia yang kita sebut sebagai content analysis. Sampai sini content analysis jelas nggak? Kalau jelas saya masuk ke thematic analysis. Ada pertanyaan, ada komentar Bapak dan Ibu untuk content analysis? Dikerjainnya pakai NVivo. Sebentar lagi saya tunjukkan gimana caranya ngerjainnya. 1 detik aja langsung keluar semuanya. Oke? Ada komentar tentang content analysis? Tadi ada 3 hal ya. Kata yang paling sering muncul, siapa yang mengatakan, dan dalam konteks apa si responden berbicara hal yang demikian. Ada komentar ya? Ada pertanyaan ya? Kedua, yang kita sebut sebagai tadi content analysis word frequency. Jadi artinya paling sering muncul. Jadi frekuensinya tinggi gitu untuk dikemukakan. Dan itu kalau pakai manual ya pakai stabilo, dicari yang ada kata-kata korupsi, yang mirip-mirip korupsi kita stabilo warna kuning. Nanti yang ada urusannya sama pemerintah daerah kita kasih stabilo lagi warna oranye. Nanti kalau yang ini, kebayang nggak kalau misalnya temuannya banyak itu stabilonya habis ya, dan kita mungkin nggak konsisten. Nah, itu yang diambil alih oleh si NVivo ini ya. Sekarang kita juga bisa mencari kata kunci yang kita mauin, teori driven. Misalnya saya pengen tahu, dari interview itu, dari 5 interview tadi tentang ruang publik yang miliknya Mbak Anggi tadi ya, itu ada nggak yang bicara tentang korupsi? Jangan-jangan ini ada kong kali kong antara hotel dengan Pemda gitu ya.
Ada urusan korupsi nggak di sini? Ada nepotismnya nggak? Ada collusionsnya nggak? Nah, itu kita tulis di dalam kolom yang ada di sini. Ini namanya text search caranya. Jadi siapa yang bicara tentang kolusi, siapa yang bicara tentang korupsi, siapa yang bicara tentang nepotism, itu kita cari dengan tanda seperti ini. Ya, ada apostrof disambung dengan kata N. Artinya kalau N ini besar, yang dicari bukan N kecil, tapi ini hanya penyambung. Jadi accounting dan accountability dua-duanya ada. Ya, tadi ya, misalnya korupsi dan fraud ada dua-duanya. Kira-kira siapa yang bicara itu? Nah, ini dia akan keluar nih. Siapa yang bicara tentang ini? Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini ada volume. Volume ini bisa diturunkan. Artinya degree of similarity-nya itu sama. Terus kita run, dapat angka ini. Oke. Mau tanya sama Mbak Niwayan Ramita, angka ini untuk apa nih Mbak? Angka ini diapain ya? Kalau ada urusan misalnya tadi korupsi dan nepotism gitu. Terus si responden 1 atau PT 1 itu dia misalnya annual report ya. Annual report PTA dapat angka sekian. Ya, untuk korupsi dan nepotism. Terus diapain ya angka tersebut? Gimana Mbak? Mungkin ya. Mungkin menunjukkan bahwa di sana itu sudah banyak pegawai yang menyatakan tentang korupsi atau nepotisme itu. Bisa jadi banyak pegawai yang menyatakan concern, bisa jadi juga memang sudah banyak tindakan korupsi dan nepotisme, ya kan? Bisa jadi, tapi yang pasti isu korupsi dan nepotisme mencuat gitu ya. Iya, Bu. Dominasi gitu ya. Dan kita tuh harus concern itu. Kalau banyak sekali ini berarti memang atau banyak kasusnya, banyak yang concern atau apa ini kan gitu kan. Kita harus beri perhatian yang lebih nih ya. Oke. Nah, angka ini ya bukan yang references ya, tapi yang coverage yang dalam persentase ini adalah angka yang nantinya lazimnya dimasukkan ke dalam regresi kita. Ya, ini dalam regresi kita. Ini kan PT ABC nih. PT ABC sampai misalnya sampai 100 perusahaan atau 500 perusahaan. Ini dalam hitungan detik aja nih langsung angkanya seperti ini. Nah, kayak tadi tuh green investments kita udah terjemahkan green investments itu apa saja gitu. Kita tulis di sini green investments apa saja gitu ya. Nah, nanti kan ketahuan siapa yang punya concerns lebih ke green investments pasti akan tinggi nilainya daripada mereka yang tidak. Angka inilah jadi masuk ke dalam regresi. Misalnya green investments mempengaruhi carbon disclosures dan lain sebagainya. Oke, cukup jelas Bapak dan Ibu? Ada komentar? Ada ya? Tematik sekarang. Kalau tadi adalah urusannya ke topik apa yang paling sering dibicarakan, ya, yang jadi concerns daripada responden kita. Kalau yang ini adalah temanya apa, tema yang diusung. Misalnya kalau korupsi itu kan baru topik besarannya, tapi dalamnya topik itu kita di dalamnya korupsi itu kita pengen tahu ini apa sih komanya atau penjelasan lebih lanjut daripada korupsi itu. Itu yang kita sebut sebagai tematik. Yang fokus on identifications of pattern meaning across data, ya. Jadi kalau kayak gini kita bisa ngelihat artinya apa gitu. Jadi kalau misalnya korupsi karena contoh yang diberikan kurang, contoh baik yang diberikan oleh pemerintah daerah itu kurang banyak gitu ya, atau mungkin terbatas gitu yang membuat orang itu juga jadinya banyak yang melakukan korupsi ya. Excuse-nya gitu kan, contohnya pada korupsi semua sih gitu kan, ya udah kita ikutan aja gitu. Nah, ini adalah tematik, komanya, isinya. Jadi kalau tadi saya sudah katakan di sini tadi ada account, ini kalau account-nya diklik-klik ya Bapak dan Ibu, itu ada kata yang menjelaskan tentang account ini. Jadi kalau misalnya korupsi ini paling tinggi, diklik-klik. Nanti ada kata-kata kunci yang keluar dari korupsi tadi, artinya bahwa korupsi tidak ada peran pemerintah, tidak ada ini, tidak ada. Nah, itu yang akan menjadi tematik kita, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah untuk tematik ini kita lakukan coding. Jadi untuk mengetahui bahwa itu tema yang diusung kita lakukan coding, ya. Codingnya tentu saja dari topik-topik yang sudah dipilih dari
content analysis tadi ya. Coding itu kita codingkan. Jadi ini korupsi untuk peran pemerintah yang tidak memberikan contoh yang baik. Korupsi ada urusan dengan lemahnya pendidikan etika di sekolah. Korupsi adalah tidak optimalnya pemahaman agama atau mungkin peran guru agama yang kurang berperan. Nah, itu tuh adalah thematic analysis. Dikodingkan, kita tematikan ya. Tematikan itu kita artinya kita bikin nafas untuk masing-masing jawaban yang kita terima dari responden ataupun data yang ada ya. Ini adalah proses tematik yang saya lakukan dengan NVivo, gampang banget ya, dalam hitungan detik. Ini juga yang dihasilkan oleh NVivo. Ini namanya adalah constant comparative analysis. Jadi lewat text search kita sudah cari tadi, text search itu pakai quote-quote seperti kalau nyari jurnal atau nyari teori. Jadi di sana setelah saya tulis quote-quote-nya gitu, nanti muncul seperti ini. Itu apa namanya, tergantung tadi ya, tergantung text search apakah konten gitu ya. Nah, ini kalau yang namanya constant komparatif, kita lakukan perbandingan antara satu tema ke tema lain untuk masing-masing responden ya, atau untuk masing-masing perusahaan. Sebentar saya kasih contoh bagaimana mengerjakan mengerjakan NVivo ini secara nyata ya. Saya berikan, masih ada waktu sedikit ya, Ibu ya. 18 menit ya, Bu Desak ya, betul nggak? Iya, betul. Oke, sebentar ya, saya izin ya. Saya masukkan. Sebentar. Oke. 1 detik ya. Ini satu namanya adalah softwarenya namanya adalah NVivo 14. Ini memang rada mahal, tapi saya saranin Bapak dan Ibu beli saja yang pakai saja versi trialnya. Trial itu versi coba-cobanya ya. Versi coba-cobanya itu umurnya 14 hari. Kalau habis nanti Bapak dan Ibu ya ngedownload lagi pakai komputer yang lain lagi gitu ya. Nggak usah belinya mahal ya. Makanya saya bilang saya nggak mewakili NVivo kok ya. Oke, nah, mana dia? Loh, kok hilang? Bentar, udah kebuka hilang. NVivo 14. Yuk, bismillah. Oh, nggak ada tadi. Oke, saya share ya, pelan-pelan ya. Oh, suruh update. Pantes. Jadi NVivo ini dijual juga di Shopee, dijual juga di Tokped. Harganya 200.000, tapi ya jangan beli. Kalau bajakan itu sangat tidak beretika, kita jangan ikut-ikutan ya. Mereka dosa, kita jangan ikut-ikutan dosa gitu. Jadi yang terjadi nanti kalau Bapak dan Ibu beli yang versi bajakan ini, itu di tengah jalan mati, tengah jalan data kita hilang. Itu tuh sering banget terjadi. Jadi masih saya kalau yang banyak masalah itu saya langsung tanya, kamu belinya bajakannya? Iya, itu udah nggak usah ditanyain lagi ya. Oke. Bapak dan Ibu, ini namanya NVivo 14, ini yang paling terakhir, paling canggih ya. Ini sudah ada proyek-proyek saya di dalamnya. Saya ini ada juga proyek yang lama. Misalnya ini adalah mahasiswa bimbingan saya ya, namanya Nabila. Oke. Ini kenapa ya mati terus? Diklik malah mati. Bentar. Bentar ya. Ini udah kebuka. Sorry. Oke, skip this update. Oke, sip. Saya share. Mana share. Share. Oke, NVivo. Ini. Dah.
Kelihatan ya Bapak dan Ibu ya? Kelihatan ini ya? Datanya ini adalah data 62 sustainability reporting dari 62 perusahaan tambang yang ada di Indonesia ya per tahun 2022. Oke. Saya mau tanya sama data ini, kata apa yang paling sering muncul? Itu adalah concerns dari perusahaan kita. Saya pencet explore, saya pencet yang namanya word frequency. Saya tanya sama Envivo, tolong dong cariin data sekitar 50 kata yang paling sering diucapkan oleh sustainability report tadi. Dan ini bahasanya untuk kata-kata yang di atas jumlah 6 huruf. Saya turunkan, oke, saya run query. Oke. Bentar ya. Ini ngolah. Cepet tuh kan. Hijaunya datang cepet banget kan jalannya. Ini cepet banget kok ini ngitungnya. Tuh, langsung keluar. Kata yang paling sering muncul, sustain, sustainability, sustainably, sustain, sustainable, dan seterusnya. Perusahaan dengan atau keberlanjutan, dengan ini nggak ada artinya, nanti bisa dihapus. Keberlanjutan, perusahaan, energi, report, manage, program, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kita lihat yang paling concern daripada mereka itu, ya mungkin ada 1-2 yang kita hapus gitu ya, yang mungkin nggak ada hubungannya gitu, kita langsung tulis. Tapi di sini menarik nih, ada yang paling sering bicara tentang perusahaan dan energi, ya. Ada yang bicara tentang program juga gitu. Jadi ini adalah menunjukkan 41% atau 0,41% coverage-nya. Dari total coverage yang ada, dari total 100% disclosures yang dibuat perusahaan, ini persentasenya untuk urusan topik-topik yang dibawa di sini ya. Jadi ini adalah content analysis. Saya ulang ya, Bapak dan Ibu. Explore ya. Jadi kalau saya hapus ini ya, explore word frequency, kemudian saya tulis misalnya 50 kata sering muncul, kemudian ini adalah 6-7 karakter. Saya turunkan kesamaannya yang mirip-mirip mungkin dijadikan satu kelompok, saya run query ya. Ini langsung kata yang paling sering muncul tertuang di sini ya. Nah, kata sering muncul dan kata yang jarang muncul itu adalah temuan yang menarik. Ini bisa juga saya gambarkan dalam bentuk word cloud seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kita pernah dengar namanya word cloud. Itu kita gambar seperti ini ya. Sorry ya, datanya agak banyak sini. Ribuan halaman ini. Ini filenya besar nih. Saya lagi ngolah sebelum dan sesudah COVID. Saya mau ngelihat itu sustainability report-nya seperti apa ya. Oke, bentar ya, lagi ngolah ya. Nah, ini dia. Saya bisa gambar, misalnya dalam bentuk, kita sebut ini sebagai word cloud, gitu ya. Jadi ini adalah word cloud saya. Untuk 50 kata yang paling sering muncul, ya, saya bisa gambar macam-macam nih, bos. Dalam chart, dalam bentuk hierarchy, dalam bentuk maps, dalam bentuk diagrams, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya. Saya bisa dalam bentuk seperti ini, bisa juga dalam bentuk cluster analysis, ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah text search. Kata-kata kuncinya saya tentukan. Siapa yang bicara tentang landfill, tempat pembuangan sampah, ya? Siapa bicara tentang waste? Atau saya kalau misalnya nggak N, saya giniin aja. Waste, oke? Ini contoh saja ya, oke. Terus saya turunkan yang mirip-mirip juga saya tangkap, saya cari dan saya lihat siapa yang bicara tentang landfill. Landfill itu tempat pembuangan sampah dan satu lagi tentang waste ya atau limbah, oke. Nah di sini. Jadi kalau makin sering dia bicara konsep tertentu, makin hijau dia. Tadi yang saya bilang green investments tadi, kata kuncinya di sini. Tadi ada pertanyaan Mbak
siapa tadi lupa saya, itu adalah menunjukkan seberapa concern dia tentang green investments. Dalam ini pengolahan sampah dan tempat pembuangan sampahnya. Ini paling sering muncul, nanti dimasukkan regresinya angka-angka yang ada di sini. Itu namanya adalah tax surge. Nah, kalau dibandingkan itu kita sebut sebagai yang namanya constant comparative analysis. Satu lagi ya, saya mau jelaskan sama ini Bapak dan Ibu bisa belajar, ini ada di YouTube banyak, bisa dilihat tutorialnya. Satu lagi yang saya mau ajarkan adalah namanya adalah program namanya Diction 715 ya, Diction 715. Ini adalah merupakan software yang lebih akurat in terms of hasil temuan. Karena kalau biasanya kita cuma bicara tentang berapa banyak itu muncul, terus kemudian tema yang diusung apa, terus kemudian bagaimana membandingkan antara masing-masing responden. Kalau sekarang ini kita bicara tentang keakuratan apa yang dibicarakan oleh responden tersebut atau annual report. Berbohongkah dia, tertekankah dia, ya, atau sangat bebaskah dia dalam berbicara, itu kelihatan dari nada-nada atau tone yang diucapkan. Misalnya ini ya, nah ini adalah tadi data dari milik daripada bank-bank yang ada yang terjadi di Indonesia tahun 2022. Kalau yang namanya Dixons, cara ngelolanya beda, bukan lewat text search dan juga content analysis, tapi kita mau lihat apa kata kunci dari pengungkapan masing-masing bank tersebut untuk sustainability reporting. Saya right click, saya dapat standard analysis, saya pencet standard analysis, saya tulis di sini adalah tes latihan. Oke, saya pencet oke. Oke, ya. Langsung dia akan olah tentang the meaning behind disclosures tersebut. Berbohongkah, tertekankah, bebas bicarakah dia. Kemudian ada kepastian atau tidak, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan menyalahkan orang lain, blames, tidak ada praise, tidak ada sama sekali mempraise atau menghormati orang lain dan lain sebagainya, itu ada sekitar 35 variabel yang keluar dari software yang namanya Dictions ini Bapak dan Ibu ya. Oke, sebentar Mohon ya. izin Ibu, Ya, belum di-share layarnya sehingga enggak terlihat. Oh, Ya, serius. mohon maaf ya. Terima Sempat kasih. tadi ya. Oke, ini dia. Ini Dictions. Kelihatan, Bu? Lagi proses Ya, juga sih. ya, Nah, ya, sudah. jadi caranya saya drag, kemudian saya pencet kanan. Ini kebetulan nggak bisa lagi proses. Saya right click. Kalau datanya udah masuk, saya right click ya. Kemudian nanti ada namanya standard analysis. Dan nanti keluar dalam bentuk 35 variabel. Ada 5 variabel utama dan variabel tersebut yang akan masuk menjadi regresi daripada angka-angka yang menjadi independent variable atau dependent variable dari regresi model kita. Jadi ini mixed method dari segi pengambilan data, tapi dari penganalisaan data hanya data kuantitatif saja, ya, pendekatan kuantitatif saja. Oke, sebentar ya, nggak apa-apa ya. Sambil nunggu siapa yang mau bertanya antara Dictions dan NVivo. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu kerjakan? Kira-kira saya bisa membantu nggak? Apakah Dictions dan NVivo bisa memecahkan atau menganalisa data dari Bapak dan Ibu ini? Ini powerful banget nih dua-duanya. Tadi saya NVivo masih banyak sekali ya, tapi karena waktunya terbatas nggak bisa nerangin semuanya tentu saja. Oke, kira-kira apa yang mau ditanyain? Banyak ini ya. Bapak Ibu pergi aja ke YouTube, diketik aja gitu ya. YouTube NVivo 12 atau NVivo 14 muncul semuanya. Bagaimana kita menganalisa, mengumpulkan data dan juga menulisnya
hasil dari pengolahan menggunakan NVivo tersebut ya. Ini harusnya saya nggak masukin semuanya nih, tapi ini cepet kok, itu kayak hijaunya cepet kok jalannya ya, ngolah datanya. Tapi ini amazing banget ya, amazing sekali. Sebentar tadi ada yang belum saya liatin dari NVivo sebetulnya. Ini biarin saya analisa benar ya. Saya lagi nganalisa. Dari NVivo tadi ada satu yang belum kelihatan, yaitu yang namanya auto coding. Oke, auto coding tadi, yaitu tematik. Tematik tadi belum kelihatan dengan baik ya. Oke. Ini adalah NVivo 14 tematik. Sebentar, dia lagi ngolah datanya. Oke. Ini mungkin karena siang jadi internetnya juga nggak kenceng. Oke. Ada satu yang namanya tematik analysis. Bapak dan Ibu jelas nggak kira-kira bedanya konten tematik dan konstan komparatif? Cukup jelas nggak kira-kira bedanya? Ada pertanyaan nggak Bapak dan Ibu? Kalau konten ngeliatin isinya apa? Ya, isinya apa? Siapa yang mengatakan atau siapa yang berbicara dalam konteks apa, itu dia content analysis ya. Tapi kalau tematik itu tema yang diusung dari setiap topik yang ada itu apa, itu dia, itu tematik analysis ya, tema yang diusung. Kemudian kalau konstan komparatif membandingkan tema-tema tersebut dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, ini tadi yang saya belum share. Start, open, the project. Oke, sebentar ya, 1 menit ya. NVivo. Oke, accountability theory. Accountability theory. Nah, ini dia. Oke, ini NVivo ya. Oops. Next. Oke. Sambil diksesnya lagi ngeran. Dikit lagi diksesnya selesai. Ya. Ini dua-duanya biasanya digunakan juga berbarengan, saling melengkapi ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya share lagi file saya NVivo saya. Tolong liatin ya baik-baik ya. Ini yang namanya thematic analysis. Oke. Nih, Bapak dan Ibu ya. Ini adalah data saya tadi. Ini data jurnal ya, jurnal yang sudah masuk. Kemudian saya mau minta tolong mengkodekan ya. Jadi ini saya minta tolong ditematikkan. Tema yang diusung dari setiap topik yang ada. Saya tarik, saya drag, ada 31, kalau nggak salah 31 jurnal. Saya right click, kemudian saya ada tulisan output, saya outputkan, tematikkan gitu. Ini tematik. Saya pencet next ya. Kemudian akan diolah. Nah, oke, cepat. Yuk, cepat. Atau mungkin saya nggak usah semuanya aja. Yang penting Bapak dan Ibu tahu ya caranya ngerjain ya. Jadi saya ambil beberapa aja, 5 aja. Ini autocode. Bapak dan Ibu ngeliat ya, share saya bergerakan ya. Saya pencet autocode, oke ya. Ini langsung seret gitu. Jadi tolong semua literatur review, semua interview, semua annual report, saya minta sama NVivo untuk mentemakan, membagi menurut tema yang ada, kemudian saya sandingkan supaya ada perbedaan yang nyata gitu ya. Oke, di antara satu dan yang lainnya. Dia lagi ngolah, nih Bapak dan Ibu bisa kelihatan ya di sini. Ini adalah temanya, dibagi menurut tema accountability, topiknya pertama, kemudian ada tema public, ada tema institusi, dan lain sebagainya, saya next-kan, code, kemudian saya finish-kan, ya Bapak dan Ibu.
Ini adalah thematic analysis-nya, hasilnya dari thematic analysis-nya. Oke, Bapak dan Ibu lihat sebentar lagi dalam proses. Nanti mungkin Bu Desak, kalau saya udah selesai dengan ngajar saya di Australia dan di UI ya, kita sama-sama ngolah data deh ya, data kualitatif dengan menggunakan ini. Ini kan cuman baru awareness aja dulu ya. Saya cuma ngasih tahu apa yang bisa dikerjakan oleh NVivo dan Diction sini gitu ya. Tapi nanti bener-bener ngolah data gitu ya, bersama-sama gitu. Oke. Siap, Ibu. Terima Jadi kasih. sekarang ini belum ngerti banget lah gitu, tapi mungkin kita dapat gambaran ya. Cuman ini karena pakai Zoom, kayaknya jadi kapasitas online gitu ya. Nah nih, Bapak dan Ibu bisa ngelihat ya, filenya bergerak sekarang. Ini adalah thematic analysis ya. Kemarin IFRS Foundations presentasi dalam bentuk data seperti ini hasil olahan kita ya, atau saya bisa gambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi nanti bisa annual report 1 sampai berapa annual report, sebelah kanannya adalah tema-tema yang sudah dikelompokkan. Jadi ini bisa sampai ribuan annual report, ribuan jurnal, dan ditemakan. Jadi ini temanya adalah, jadi kita nggak baca lagi jurnal itu, tapi jurnal itu sudah dikelompok-kelompokkan menurut tema-tema yang ada, dan kita tinggal nulis. Misalnya kita mau nulis tentang accountability, nah itu terus tulisannya ini literatur review atau annual report sama macam-macam, kita bisa juga gambar dalam bentuk chart seperti yang ada di sini ya, misalnya kayak gitu. Jadi kebayang nggak kayak apa bisa bantuannya membaca apa saja, mengelompokkan ke dalam tema-tema yang ada, membandingkannya antara tema satu dengan yang lain dari responden satu, responden lain, annual report satu, annual report yang lain, sustainability report satu, sustainability report yang lain, dan juga bisa ngelihat concerns mereka apa, kemudian tadi ya tentang perbandingan, dan jadi bisa barengan nih konten, tematik, sama konstan komparatif. Itu NVivo. Jadi di drag auto code langsung dibagi menurut tema, bisa digambar dalam bentuk seperti graf yang saya tuliskan di situ ya. Nah, sekarang saya akan stop share, saya akan ganti dengan Dictions-nya. Ini yang paling keren, dan ini kerennya keren banget. Kerennya pakai kayak Los Carlos gitu, duduk gitu ya. Makanannya enak banget gitu ya. Ini dia nih. Ini keren nggak Bu? Bapak dan Ibu? Tadi ya, saya drag, saya right click, standard analysis, dapatlah pengolahan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu yang di sebelah kiri ini adalah merupakan annual report. Nanti dari annual report itu bisa kelihatan ya. Di sini ada ambivalence-nya berapa angkanya. Selalu ngomongin diri sendiri, self-reference, dan seterusnya. Praise orang, menghargai orang. Kemudian ada menyalahkan orang. Ya, terus kemudian ada tentang kekecewaan atau tentang kepuasan, dan pada umumnya ini menjadi ada 5 topik utama ya, kalau Bapak Ibu lihat. Ini ada 5 topik utama, ini ada 35 variabel ya. 5 topik utamanya adalah 1, commonality, realisme, certainty, kepastian, activity, dan complexity. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke activity ini biasanya masuk ke dalam regresi kita, khususnya untuk kasus earnings management, fraud, penghindaran pajak gitu. Apa kira-kira yang bisa mempengaruhi tentang penghindaran pajak gitu dari kata-kata yang diucapkan tadi. Jadi ini bisa macam-macam nih, embellishment, variety, complexity. Ini bahasa Inggrisnya mungkin bahasa Inggris yang kita nggak sering baca gitu, tapi kalau kita terjemahin maknanya banyak sekali ya. Denial, liberations, dan seterusnya. Dan ini semuanya akan dibentuk dalam bentuk regresi nantinya. Melengkapi data regresi yang sudah ada, tapi ini datangnya hasilnya dari data kualitatif. Oke? Jadi waktu kita nggak banyak, kita waktunya sedikit. Ini baru cuma membangunkan macan tidur, ya, supaya macannya bangun semua gitu. Nanti suatu hari kalau saya udah selesai ngajarnya yang lari-lari ini, yang banyak banget ini, nanti saya akan bersama dengan Ibu Desak lagi kita ngolah data. Tapi kalau boleh Ibu Desak, saya usul, udah pada punya data sendiri gitu. Jadi kita ngolah bareng-bareng gitu. Dan punya software NVivo atau Dictions yang trialnya aja, nggak usah beli.
2 minggu itu. Jadi umurnya cuma 14 hari. Jadi waktu pas pelatihan lagi ngedownload itunya, softwarenya. Jadi kita jalanin bareng-bareng gimana ngolah data menggunakan NVivo atau menulis literatur review. Itu yang jagoannya dari NVivo adalah menulis literatur review atau mengolah data interview dan focus group discussions menggunakan NVivo ataupun Dictions ya. Oke, itu saja. Baik, Ibu. Ya, Siap. itu. Kami akan siapkan untuk itu, Ibu. Oke, baik. Minta maaf kalau ada kekurangannya ya, Ibu Desak dan adik-adik dan Bapak Ibu semuanya ya. Oke, sehat semua. Rahajeng, Rahayu semuanya. Om Swastiastu dan salam Om, sehat. Santi, 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 Om. Mohon izin saya tutup kegiatan ini, Ibu ya. Ya, demikian tadi materi-materi yang sudah sangat luar biasa ya yang telah disampaikan oleh Ibu Elvia. Semua yang sudah diberikan sudah tentu sangat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan mahasiswa kami mengenai cara mencari topik penelitian. Semoga pengetahuan yang sudah didapatkan bisa diaplikasikan secara langsung nantinya dalam proses pencarian ide riset tesis sudah tentu. Jadi sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas segala pengetahuan dan keterampilan yang telah diberikan, maka kami akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Elvia. Silakan diterima, Ibu. Mohon izin share screen. Silakan, Ibu. Terima kasih. Ibu. Sama-sama, Ibu. Ya, dengan sudah diserahkannya sertifikat penghargaan tersebut, maka berakhirlah kegiatan joint lecture yang sudah berlangsung pada hari Sabtu minggu yang lalu. Sampai dengan hari ini, kami memohon maaf apabila selama kegiatan berlangsung terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Ibu Elvia. Semoga kita semua selalu diberkahi rahmat yang berlimpah oleh Tuhan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Ya, Selamat baik. siang Minta Ibu, maaf Bapak kalau Ibu ada semua. kurangnya ya. Saya capek soalnya Sama-sama. mendarat dari Australia langsung ngajar, jadi mohon maaf kalau kurang sempurna. Oke, kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan. Oke, selamat Ya, siap Ibu. menulis, selamat melakukan penelitian ya adik-adik semua, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sampai jumpa Ibu. Yuk. Dipersilakan untuk meninggalkan room. Silakan adik-adik, Bapak Ibu semua meninggalkan room Zoom. Ibu akan tutup room Zoom-nya ya. Selamat siang semua.